Maju ke depan sini. Monggo. Ayo. Semua mendekat sambil buat barisan hadirin sambil menunggu teman-teman kita yang akan ikut sholat berjamaah di masjid ini. Saya ingin menyampaikan beberapa kalimat dari firman Allah dan dari hadis perkataan dari seorang Rasul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin saudara, yang pertama kita bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang membuat gerak-gerik kita. Segala apa yang kita lakukan ini merupakan pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat saudara, Allah tanamkan hati kita rasa mahabbah, rasa senang. Dipanggil oleh Allah yang setiap hari adalah merupakan kewajiban kita untuk melakukan, mendirikan sholat, untuk berdialog kepadanya. Allah kasih hati kita senang masuk masjid. Mudah-mudahan saudara, kita akan mendapat satu anugerah dari Allah, kata Nabi. Barang siapa yang bersaksi di masa hidupnya ini di dunia, tiada Tuhan yang patut disembah, tiada Tuhan yang patut diikuti, tiada Tuhan yang patut diyakini, dialah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad adalah sebagai hamba Allah dan utusan Allah. Maka kata Nabi, orang yang meyakini hatinya semacam itu, kata Allah, haramallah alanna. Orang tersebut nanti akan diharamkan dirinya, jasadnya daripada api neraka. Masya Allah, alhamdulillah. Banyak orang yang percaya sama Tuhan, betul. Saya percaya sama Tuhan, yang bikin bumi Tuhan, yang kasih makan Tuhan. Tetapi dia tidak banyak pula melakukan ketaatan, malah berbuat zalim. Berbuat zalim. Dia sholat, dia puasa, kadang-kadang dia membenci zalim terhadap saudara seiman seagama. Ya, terutama ada orang yang tidak disenangi ulama. Yang ulama tugasnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kejahatan, memberikan kebaikan, ya, tidak disenangi oleh orang tersebut. Ya. Jadi cinta sama ulama hanya sekedar di mulut, di hatinya belum tentu tadi. Kenyataannya begitu. Saudara, benar. Inilah saya bilang tadi. Nah, kita beruntung. Kita dari mana bekerja, ada panggilan mampir dulu, ikut. Jadi kata Nabi begitu, orang yang bersaksi tiada Tuhan. Ya. Kalau bahasa beliaunya, ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa harramallah 'alan nar. Jadi kalau kita yakin hidup ini diatur oleh Allah, kita ikutin apa yang diperintah, kita sadar bahwa al-muslim akhul muslim, sesama iman, bersaudara, ya. Kita tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh lagi melahirkan, meneteskan darahnya sesama Islam.
Ya, ini kan sudah terjadi di dunia kita sekarang. Mutilasi, dipotong manusia, ditembak manusia. Hah? Alasan ini, alasan itu. Jangan kira-kira untung menembak seorang sama muslim kecuali terpaksa membela diri. Ini boleh. Ya. Kalau semata-mata kebencian, ketidaksenangan, kita bunuh seseorang, kita tembak seseorang, hukumannya apa nanti? Di sisi Allah, neraka. Siksa yang sangat pedih. Tuh. Nah, kalau katakan man qatala mu'minan, barang siapa orang yang membunuh sesama iman yang tidak ada hak sebenarnya, fajazauhu jahannam, balasannya neraka. Kemarin saya katakan bahwa neraka milik Allah. Allah memasukkan hambanya ke neraka, ke surga, itu urusan Allah. Tetapi janji Allah sudah jelas. Siapa yang beriman, beramal soleh, dia taat, Allah janjiin buat kita. Ya, masuk surga, tempat yang enak. Digambarkan di surga itu ada sungai yang indah, tajri min tahtihal anhar. Kalau di sini kita tahan nafsu kita, jangan kita minum miras, ya, jangan kita minum whisky, jangan minum brandy, ya, itu mengakibatkan mabok kita. Kata Nabi, kullu muskirin haram. Setiap sesuatu yang memabokkan adalah haram. Nanti kalau kita di surga, Allah siapin itu. Hah? Yang dia biasa makan bir, ya, kecuali bir peletok. Bir peletok itu made in Jakarta. Ya, kalau bir hitam itu made in apa? Bule. Nah, itu yang mabok. Jangan diminum. Ya. Nanti aja dah. Siapa tahu kita masuk surga disiapkan sudah sana ada. Nah, di situ sudah. Jadi siang hari ini perlu kita pikirkan hidup. Sebentar lagi Pak, umur. Hidup kita cuma seminggu. Enggak hari Senin, enggak Selasa ya Rebo. Pasti itu mati. Cuma kita nggak tahu. Nah, obrolan kita bersama ini kepengennya ayo bareng-bareng kita berusaha. Makan di mana sini? Manjat cuma di lidah. Di tenggorokan selesai, hilang itu. Nikmatnya sekejap. Betul. Paling kita bisa ngomong, saya baru makan durian, enak betul. Ya, jalan 1 jam udah hilang nikmatnya di lidah. Hidup kita sementara di dunia, carilah kita bekal. Saya tidak nasihatin Bapak, ini nungguin teman aja kalau sholat nanti ada yang ketinggalan. Cuma ngobrol lah. Ayo kita cari panggilan Allah. Bagaimanapun juga saudara, kalau orang tidak mendapat taufik, tidak mendapat hidayah, dia nggak akan ke masjid. Sholat di masjid perintahnya agama laki-laki, perempuan di rumah. Kalau sembahyang sunnah, Nabi bilang bagusnya di mana? Di rumah. Nah, kita untung nih, untung nggak semua sahabat kita, nggak semua orang yang beriman. Berapa banyak di jalan raya, berapa banyak di toko, berapa banyak di bengkel orang yang jualan keliling, berapa banyak yang masuk masjid siang hari ini, berapa orang dibandingkan orang di jalan haji Nabi, lebih banyak dibandingkan orang di masjid. Kenapa? Tidak ada rasa mahabbah, tidak ada rasa beruntung, tidak ada pemikiran. Banyak manusia cuma cinta dengan dunia. Mestinya alhamdulillah sekali lagi kita ini orang yang cinta kepada Allah. Ya, kita harus benar-benar
Cinta kepada Allah melebihi daripada cinta dunia. Makanya oleh karena itu saudara, saya sedikit ingin menambahkan ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW selagi kita hidup. Apa kata Nabi? Uzkuru mahasinakum mautakum wa kufu an masawihim. Kita diajarkan oleh Nabi, kita jangan sering-sering atau sekali-kali membicarakan orang yang sudah meninggal dunia. Apa yang tidak boleh? Jangan kita ceritakan keburukan orang yang sudah meninggal dunia. Nabi mengajar uzkuru mahasinakum mautakum, ceritakan puji-puji orang yang sudah mati di dalam ibadahnya. Pujilah dia. Sebab orang yang memuji orang yang sudah meninggal dunia, dipuji ibadahnya, itu diaminkan oleh para malaikat. Ya, ini kata Nabi. Wa kufu an masawihim, tutupin orang yang sudah meninggal dunia kejahatannya, jangan diceritain lagi. Betul. Nah ini saudara. Nah dengan kita membaca hadis, oh iya ya, begitu kan? Kita kan lebih senang menceritakan keburukan orang yang sudah meninggal dunia dibanding ya kecakapannya. Betul nggak? Kenapa? Tadi so, kata Nabi begitu. Jadi kalau kita sebut-sebut, Masya Allah, itu orang dari mana? Dari Depok. Kalau maghrib, zuhur, isar, dia masuk ke masjid. Sekarang sudah meninggal. Kata-kata itu diaminkan oleh malaikat. Dan itu perkataan begitu akan menjadi contoh. Makanya di Jakarta ini beda dengan dari mana-mana. Kalau di Jakarta khususnya ya, itu kalau ada orang punya rezekinya banyak, dia bikin tuh peringatan haul. Meninggalnya orang tua atau ibunya, ya, atau bapaknya, mungkin dia bikin haul. Seorang ulama besar, seorang gurunya, dia ceritakan itu semua. Ulama ini begini, perjuangannya begini. Untuk apa? Menjadi contoh. Kalau seorang ayah diceritakan yang ayahnya meninggal, akan menjadi contoh kepada adik-adiknya. Abangnya bikin haul, ini ayahmu dulu begini, ini kebun ini luas dulu ayahmu ini. Ya, yang beli biasanya begitu. Ceritakan, dia senang dengan ibadah, dia senang dengan ulama, dia senang dengan habaib, bukan menghina habaib, bukan menakut-nakuti habaib. Betul. Ini malah mau dipenjarain habaib. Karena apa? Kebencian. Ingat, hidup hanya sekali. Hidup hanya seminggu. Kita nggak tahu nih. Habis ngobrol begini, habis duduk begini, kita bersama-sama baca hadis. Allah matikan kita, alhamdulillah. Ceritanya enak. Itu si Elai orang Medan. Dia biasa tuh duduk di sini sholat. Habis sholat meninggal, bagus. Ya. Tapi tidak enak kalau diceritakan keburukan. Si Fulan kemarin sama kita di kafe, sama pacarnya wanita cantik mati, kan tidak indah. Nah kita pengen apa? Mati kita dalam husnul khatimah. Ini saudara. Jadi Nabi mengajarkan jangan sering dan coba untuk mengungkap keburukan orang lain yang sudah meninggal dunia. Nabi ajarkan, suruh ceritakan kebaikan, karena itu merupakan doa diaminkan oleh malaikat. Subhanallah. 2 menit lagi. Masih ada yang masuk. Yang baru masuk baca sholat sunnah qobliyah. Ini saudara, ingat, dunia ini hanya sekedar sandiwara.
Ad-dunya lahun wa laibun. Dunia ini permainan. Ya. Apa kata Allah di ayat lain? Apapun yang aku berikan nikmat kepadamu, itu hanya kesenangan dunia dan hanya perhiasan dunia. Yang sisa dari itu adalah ketakwaan pribadi seseorang kepada Allah yang lebih baik. Kita tinggalkan semua. Baju yang mahal, istri yang cantik, betul, inti yang cantik, yang bayarannya mahal. Ya, ada orang pakai wanita cantik bayarannya 200 juta semalaman, saudara. Kan ceritanya ada itu, tahu bener itu enggak, saya nggak tahu tuh, ceritanya doang di TV ya. 200 juta sekali, udah. Kan gitu doang. Nikmatnya sedikit kok. Siapa bilang banyak? Nikmat akhirat nanti yang lama. Nikmat dunia sebentar. Maaf, bukan saya ngomong jorok. Begitu nafsunya kita pada wanita cantik di rumah kita, mungkin orang lain, nauzubillah, maaf, bergebu-gebu, habis, pengen tendang dia, sana tidur, males. Segitu, saudara. Dunia, akhirat yang kekal. Maka kita cari sekarang. Mari kita cari. Kita ikuti perintahnya, berusaha untuk menjauhkannya. Buat kita, bukan buat orang lain. Itulah. Apapun, saudara, amal kita, sedekah kita, infak kita kembali kepada diri kita. Zikir kita kembali kepada kita. Cuma kebetulan kalau kita masih hidup, kita berbuat baik, ada juga yang mau dapat keuntungan. Siapa? Mak bapak kita, saudara. Tuh. Jadi jangan kita sakitin mak kita lagi. Jadi marilah kita berusaha dalam hidup ini. Kalau ada tetangga, teman, sahabat, Nabi perintahkan, ya, uzkuru mahasina mautakum, untuk jadi contoh, ya, untuk jadi suri tauladan. Nah, jangan kita ceritakan keburukannya. Kalau secara umum kita beritakan keburukannya, keluarganya mendengar, masih pasti marah. Orang tua gua kau ceritain keburukannya, fitnah, jadi berantem, saudara. Tapi kalau kita puji-puji, makanya satu ketika, saudara, terjadi ada mayit lewat. Nih, mayit lewat nih. Kata sahabat, Masya Allah, itu orang ahli ibadah, jamaahnya bukan main. Kata Nabi, wajabat. Ini saksi kita nih. Lewat lagi mayit satu, diceritain keburukannya oleh sahabat. Si fulan jelek banget. Kata Nabi, wajabat. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, aku bilang orang itu mati, meninggal, dia orang ahli ibadah, engkau katakan wajabat. Liwat lagi, aku katakan cerita orang itu buruk sekali, gak pernah ibadah, kau katakan wajabat. Maka Nabi ditanya, apa yang maksud wajabat? Jadi seorang mati bisa masuk surga karena penyaksian engkau. Orang pertama tadi, kau bilang orang baik adalah engkau menjadi saksi, maka aku katakan wajib dia masuk surga. Jadi kalau ada orang mati, ya diceritain lagi keburukannya pas mati, wajabat kata Nabi. Kemudian maksudnya wajib masuk neraka. Kenapa? Karena kita yang hidup menjadi saksi kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu makanya kalau orang mensalatkan mayit, ada acara ya terakhir penyaksian mayit, ya kan? Karena kita adalah sebagai saksi di bumi ini. Kalian adalah penyaksian. Jadi kalau masyarakat mengatakan dia orang baik, insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kita bilang dia orang jahat, ya kan? Maka wajib dia masuk neraka. Nah, itulah saudara-saudara, sudah waktunya kita sholat berjamaah. Mari kumpul semua ke depan. Mari kita mudah-mudahan penyampaian satu hadis ini akan dapat kita manfaatkan dalam hidup kita.
dan itu kita jadikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.